Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pendekatan-pendekatan untuk menangani masalah manajemen kelas di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9, yaitu saya sendiri, Cynthia Kusumawardani, NIM 140 141 9283. Kemudian ada Desi Nur Amalia dengan NIM 140 141 9300, dan ada Isna Rahmanirmala NIM 140 141 9311. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen kelas, kemudian pendekatan manajemen kelas, yang ketiga ada masalah-masalah manajemen kelas, yang keempat solusi dalam masalah manajemen kelas, yang kelima kendala atau hambatan dalam menangani manajemen kelas, dan yang keenam ada studi kasus. Yang pertama ada pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management, yang diterjemahkan pula menjadi pengelolaan. Berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara yang dimaksud kelas secara umum diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang ada pada waktu yang sama ketika pembelajaran yang sama dan pendidik yang sama. Dengan demikian, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Selanjutnya, pendekatan manajemen kelas. Menurut Saiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan resep, kemudian ada pendekatan pembelajaran, perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan etnis atau pluralisme. Nah, kemudian ada masalah-masalah manajemen kelas. Nah, masalah-masalah manajemen kelas ini terbagi menjadi dua, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Beberapa masalah individual yang sering terjadi yaitu attention getting behaviors atau pola perilaku mencari perhatian. Kemudian yang kedua adalah power seeking behaviors atau pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Yang ketiga adalah reference seeking behaviors, artinya pola perilaku menunjukkan balas dendam. Dan yang terakhir adalah helplessness atau peragaan ketidakmampuan. Nah, kemudian masalah kelompok yang sering terjadi yaitu kurangnya kekompakan, kesulitan mengikuti peraturan, reaksi negatif terhadap sasaran atau kelompok, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang, kemudian ada kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang. Selanjutnya ada kurangnya semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan penyesuaian diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam manajemen kelas. Berdasarkan pengalaman guru di lapangan, masalah-masalah yang timbul dalam manajemen kelas yaitu yang pertama adalah masalah pengarahan, yaitu di waktu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar, kebanyakan guru kurang memiliki keterampilan dalam berorientasi kepada tujuan pembelajaran, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada siswa,
siswa, memahami cara merumuskan tujuan pembelajaran secara umum maupun secara khusus, menyesuaikan tujuan pelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, dan merumuskan tujuan instruksional secara jelas. Keadaan ini mengakibatkan secara jelas terhadap tujuan mempelajari materi tersebut. Mereka tidak dapat membuat kepuasan dalam menerima pembelajaran. Masalah yang kedua yaitu masalah evaluasi dan penilaian. Masalah-masalah tersebut yaitu yang pertama, guru dalam menyusun kriteria keberhasilan tidak jelas. Yang kedua, prosedur evaluasi tidak jelas. Yang ketiga, guru tidak melaksanakan prinsip-prinsip evaluasi yang efisien dan efektif. Yang keempat, kebanyakan guru memiliki cara penilaian yang tidak seragam. Yang kelima, guru kurang menguasai teknik-teknik evaluasi. Dan yang keenam, guru tidak memanfaatkan analisa hasil evaluasi sebagai bahan umpan balik. Masalah yang ketiga yaitu masalah isi dan urut-urutan pembelajaran. Maksudnya, guru kurang menguasai materi. Materi yang disajikan tidak relevan dengan tujuan, materi yang diberikan sangat luas. Guru kurang mampu dalam menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu yang tersedia. Guru kurang terampil dalam mengorganisasikan materi pelajaran. Guru kurang mampu mengembangkan materi pelajaran yang diberikannya. Guru kurang mampu mempertimbangkan urutan tingkat kesukaran dari materi pelajaran yang diberikan. Masalah yang keempat yaitu masalah metode dan sistem penyajian bahan pengajaran. Yaitu, guru kurang menguasai beberapa siswa penyajian yang menarik dan efektif. Pemilihan metode kurang tepat, kurang relevan dengan tujuan pelajaran dan materi pelajaran. Selanjutnya yaitu kurang terampil dalam menggunakan metode yang dipilih. Selanjutnya yaitu sangat terikat pada metode. Dan yang terakhir yaitu guru tidak memberikan umpan balik pada tugas yang dikerjakan siswa. Masalah yang kelima yaitu masalah hambatan-hambatan yang terdiri dari banyaknya guru yang kurang menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar. Guru kurang mempertimbangkan latar belakang siswa yang tidak sama. Guru kurang mengerti tentang kemampuan dasar siswa yang kurang. Kurangnya buku-buku bacaan ilmiah yang dibaca oleh guru. Keadaan sarana yang kurang memadai, guru kurang mampu dalam menguasai bahasa Inggris. Yaitu solusi dalam masalah manajemen kelas. Cara penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menangani masalah manajemen kelas dibagi menjadi dua, yaitu cara penanggulangan masalah individu dan cara penanggulangan masalah kelompok. Adapun cara penanggulangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah individu, yang pertama yaitu jika guru merasa terganggu atau bosan dengan perilaku seorang siswa, itu artinya siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari perhatian. Yang kedua, jika merasa guru terancam atau merasa dikalahkan, hal itu merupakan pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Yang ketiga, jika guru amat disakiti, hal itu merupakan pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balas. Dan yang terakhir, jika guru tidak mampu menolong lagi, hal itu mungkin merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mengalami masalah ketidakmampuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penanggulangan masalah-masalah kelompok. Yang pertama, guru harus bersikap hangat dalam membina sikap persahabatan dengan semua siswa, menghargai dan menerima mereka dengan berbagai keterbatasannya. Guru harus bersikap adil, sehingga semua siswa merasa diperlakukan sama. Yang kedua, guru harus bersikap objektif terhadap kesalahan siswa dengan melakukan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
Selanjutnya, guru tidak menuntut para siswa untuk mengikuti aturan di luar kemampuan. Yang keempat, guru tidak menghukum siswa di depan teman-temannya. Yang kelima, guru harus pandai menciptakan suasana yang optimis sehingga setiap siswa selalu berada di dalam kesuksesan. Yang selanjutnya yaitu suasana kehidupan di sekolah harus lebih menyenangkan, tidak mendorong kepada perilaku yang tidak dikehendaki. Dan yang terakhir, pada saat-saat tertentu, penghargaan atau hadiah bagi siswa yang bertingkah laku sesuai sebagai bahan suri tauladan bagi siswa lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan untuk mengatasi masalah manajemen kelas. Yang pertama, behavior modification approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Kemudian yang kedua, socio-emotional climate approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik dengan guru ataupun peserta didik dengan peserta didik. Guru menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu group process approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Kemudian yang keempat, pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Yang kelima, yaitu pendekatan permisif. Pendekatan yang permisif dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu pendekatan membiarkan dan memberikan kebebasan. Kemudian, kendala atau hambatan dalam mengatasi masalah manajemen kelas. Kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu masalah yang ada dalam wewenang guru. Yang kedua, masalah yang ada dalam wewenang sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, masalah yang ada di luar wewenang guru, bidang studi, dan sekolah. Selain masalah tersebut, juga terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu faktor guru, kemudian yang kedua faktor peserta didik, yang ketiga faktor keluarga, dan yang keempat faktor fasilitas. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Kondisi lingkungan fisik di Sekolah Dasar Muhammadiyah Suruh Kabupaten Semarang, terdapat sebagian kelas yang pencahayaannya masih kurang serta sirkulasi udaranya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Solusi yang diberikan yaitu memberikan lampu yang terang supaya membantu dalam pencahayaan yang cukup, serta memberikan kipas angin untuk mengatur sirkulasi udara yang ada di dalam kelas. Dengan pencahayaan yang terang serta sirkulasi udara yang cukup, siswa dalam melaksanakan pembelajaran akan merasa senang dan siswa akan lebih giat serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya memperhatikan pencahayaan, guru juga harus memperhatikan dalam pengaturan tata letak di dalam kelas supaya kelas menjadi nyaman. Lingkungan yang ideal pada saat siswa belajar yaitu suasana kelas yang rapi, bersih, nyaman, serta tertata. Solusi ini merupakan solusi yang efektif untuk menjadikan lingkungan kelas yang nyaman. Lingkungan fisik yang baik dan nyaman akan menguntungkan guru serta siswa yang akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga siswa akan lebih fokus untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Kendala yang ada yaitu kurangnya kesadaran pihak sekolah dalam memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran berjalan dengan semestinya. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.